Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah sabi wal isrun, maqalah yang ke-27. Qala berkata siapa Yahya bin Mu'adz, siapa Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Siapa Allah fil munajati, di dalam munajatnya. Ilahi, wahai Tuhanku, layatibu, tidak akan indah apa al-lailu, apa malam, illa bimunajatika, kecuali dengan bermunajat kepadamu ya Allah. Qala berkata siapa Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu fi munajatihi, di dalam munajatnya Imam Ali karramallahu wajhah fi bahril wafir, di dalam bahar wafir atau lagamnya lagam wafir. Alam tasma' bifadlika ya munai, du'aan min du'ibin mubtalai, gharikin fi biharil hammi khuznan, asirun bidzunubi wa bil khata'i. Alam tasma', apakah tidak mendengar siapa Tuhan, bifadlika, dengan anugerah Tuhan, ya munai, wahai zat yang menjauhkan diriku, du'aan pada suatu doa, du'aan pada doa, min do'ifin, dari orang yang lemah, mubtalain, yang dicoba, mubtalain, yang diuji coba, gharikin, yang tenggelam, fi biharil hammi, di dalam lautan-lautan kesusahan, di dalam lautan-lautan kesusahan, huznan, karena susah, huznan, karena susah, asirin, yang tertawan, bidzunubi, dengan dosa-dosa, wabil khoto'i, dan dengan kesalahan. Unadi, berseru siapa saya, bitadarru'i, dengan tadarru', DP, kulla yaumin, di dalam setiap hari, mujiddan, yang bersungguh-sungguh, mujiddan, yang bersungguh-sungguh, bitabahuli, dengan merendahkan diri, bitabahuli, dengan merendahkan diri, wa du'ai, dan berdoa. Laqad daqat, demi sungguh-sungguh sempit, alayya, atas diri saya, apa al-ardu, apa bumi, turron, halih semuanya, wa ahlul ardi, dan utawi ahli bumi, ma'arofu, tidak mengerti siapa mereka, ma'arofu, tidak mengetahui siapa mereka, dawai, pada obatnya saya, pada penyembuh atau obatnya saya. Mereka tidak ada yang tahu terhadap penyakitku ini, semua orang ahli bumi. Nah, ini perasaan dirinya kepada Allah. Jadi kita itu harus pandai bersair-sair ya, pandai berinteraksi, pandai ngomong-ngomong, pandai merajuk-rajuk, pandai merayu-rayu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus pandai kita itu. Kalau orang itu kadang-kadang kalau punya orang yang dicintai begitu kan, seolah-olah muncul apa itu sair-sair di dalam hatinya. Betul apa betul? Seolah-olah itu punya sair-sair yang ada di dalam dirinya, muncul jiwa senimannya. Nah, begitu juga kecintaan yang paling utama, cinta kepada Allah Subhanahu. Munculkan begitu rasa rindu kamu sama Allah itu, ungkapkan rasa cinta kamu sama Allah itu, ungkapkan rasa rindu kamu. Bikin sair cinta kepada Allah, sair rindu kepada Allah, sair harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muncul, kalau rasa cinta itu biasanya muncul rasa-rasa seperti itu ya. Kalau punya rasa cinta, kamu sayang banget sama orang tua kamu sedang sakit parah, dan kemudian dengan sakitnya itu mengantarkan dia meninggal, muncul perasaan haru, rindu, cinta dalam dirimu, munculkan itu disebut. Jangan orang itu kaku-kaku itu, jangan kaku-kaku. Bapak katanya sakit, sudah sembuh apa belum? Atau sudah mau mati, Pak? Insya Allah, itu namanya ya
Itu namanya tidak punya jiwa seni, ya, tidak punya jiwa. Iya, ibu katanya sakit, kapan matinya bu? Masya Allah, ya, itu namanya orang kaku kasar kusro, ya, kaku kasar kusro, ya Allah. Gitu kamu punya rasa cinta gak sama Allah? Ungkapkan itu, ungkapkan, boleh dengan syair. Syair kamu ditulis, tulis syair kamu, tulis, kamu munajat sama ya Allah, ini hambamu yang lemah ya Allah, ini yang penuh dosa ya Allah, ya gitu. Itu apa itu, wujudkan, sampaikan hal itu kepada Allah. Tapi itu sampaikan dalam tulisan-tulisan kamu, dalam doa-doa kamu itu. Orang berdoa itu kan begitu, orang doa itu seolah-olah mau mengajukan permohonan kepada orang yang sangat diharapkan. Diharapkan di sini adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ini Imam Ali karramallahu wajah ini mengungkapkan apa ini jiwa seninya, syair-syairnya, munajatnya dalam tulisan beliau seperti ini, dalam apa itu syairnya beliau ini. Fakhud, maka mengambillah siapa Tuhan, biadi dengan tangan saya, pegang ya Allah, biadi dengan tangan saya. Ba ini, maka sesungguhnya saya mustajirun, itu orang yang mustajirun itu orang yang minta ditulungi. Mustajirun itu orang yang minta ditulungi. Bi'afrika, dengan ampunanmu ya Allah, bi'afrika, dengan ampunanmu ya Allah, ya azim, wahai zat yang maha agung, wa ya rojai, dan wahai zat yang maha apa itu, maha apa, wa ya rojai, dan wahai harapan, dan wahai harapanku. Nah, anak harus kalau terlambat mengartikannya, boleh dilihat, itu ada di dokumentasinya itu ya. Ataitu, mendatangi siapa saya kepada Tuhan. Ataitu, mendatangi siapa saya kepada Tuhan, bagian halih menangis, bagian halih menangis. Farham, maka semoga menyayangi Tuhan. Farham, semoga menyayangi Tuhan, bi'afrika, bukai pada tangisanku, bukai pada tangisanku atau sebab tangisanku. Hayaan, karena malu. Hayaan tangisanku ini ya Allah, bukan karena apa, hayaan karena malu. Mingka, darimu ya Allah, mingka, darimu ya Allah, aksara, yang lebih banyak, min khata'i, daripada kesalahan-kesalahanku. Hayaan karena malu, mingka, darimu ya Allah, aksara, yang lebih banyak, min khata'i, daripada kesalahan-kesalahanku. Walidan, itu bagi saya, walid itu bagi saya, hamun, utawi kesusahan. Walidan, itu bagi saya, hamun, utawi kesusahan. Wa anta, dan utai Tuhan, wa anta, dan utai Tuhan itu likasfi hammin, itu zat yang bisa membuka kesusahanku. Wa anta, dan utai Tuhan itu likasfi hammi, itu zat yang bisa membuka kesusahanku. Wali, dan itu bagi saya, daun, utai penyakit. Wali, dan itu bagi saya, daun, utai penyakit. Wa anta, dan utawi Tuhan, Tuhan di sini Allah. Wa anta, dan utai Tuhan Allah, dalam kurung, dawa udai, itu adalah obat penyakit. Dawa udai, itu obatnya penyakitku. Dawa udawi, utawi obatnya penyakitku. Wa aiqadha, dan semoga membangunkan siapa Tuhan ini kepada saya, ar-roja'a, pada harapan. Fakultu, maka berkata siapa saya, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku,
rojai utawi harapanku, rojai utawi harapanku, rojai utawi harapanku, antuhaqqiqa supaya memenuhi siapa Tuhan, antuhaqqiqa supaya menyatakan atau dalam urut itu memenuhi siapa Tuhan, antuhaqqiqa supaya memenuhi siapa Tuhan li pada saya, rojai pada harapan-harapanku, antuhaqqiqa supaya memenuhi siapa Tuhan li kepada saya, rojai pada harapan-harapanku. Jazai utai balasanku ya Allah, jazai utai balasanku ya Allah, antu'adziba supaya mensiksa siapa Tuhan ni kepada saya. Jazai utai balasanku ya Allah, antu'adziba supaya menyiksa siapa Tuhan ni kepada saya. Walakin aluzu, dan tetapi berlindung siapa saya. Walakin aluzu, dan tetapi berlindung apa itu? Ya, berlindung kepada berlindung siapa saya. Walakin aluzu, dan tetapi berlindung siapa saya. Bihusni mannika, dengan kebagusan anugerah Tuhan. Bihusni mannika, dengan bagusnya anugerah Tuhan. Ya rojai, wahai zat yang menjadi harapanku. Ya rojai, wahai zat yang menjadi harapanku. Ya rojai, wahai zat yang menjadi harapanku. Tafaddola, tafaddola dengan anugerah, tafaddola dengan anugerahmu. Sayyidi, wahai tuanku, tafaddola dengan anugerahmu. Sayyidi, wahai tuanku, bil'afi, dengan ampunan ani daripada saya. Fa ini, maka sesungguhnya saya, fi balain, di dalam kemalangan, bibalain, di dalam kemalangan, mubtalai, yang menguji diriku, mubtalai, yang menguji diriku, mubtalai, yang menguji diriku. Jadi orang itu jangan sombong, jangan sombong. Coba ini perhatikan, jazai an tu'adzibani walakin aludu bihusni mannika ya rajai. Mengaku pada Imam Ali Karramallahu wajhah itu adalah salah satu sahabat, 10 sahabat yang sudah dikasih bisyarah oleh Rasulullah bahwa 10 sahabat ini sudah ahli surga. Di antaranya adalah Imam Ali Karramallahu wajhah. Sudah dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa dia itu adalah ahli surga. Lagi pula juga dalam makalah hadis Rasulullah, ana madinatul ilm wa Ali, saya ini pintunya ilmu, kata Rasul, dan Ali itu pintunya ilmu. Kedudukannya luar biasa. Imam Ali juga menantunya Rasulullah SAW. Tapi walaupun begitu masih tetap gitu. Kalau kamu ini merasa rindu sama Allah, rindu sama Allah itu punya harapan gitu, punya harapan, pandai punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Jangan merasa sombong terus pede, terus begitu dikasih tahu oleh Allah Rasulullah bahwa kamu di surga terus nggak mau beramal. Ini namanya orang bodoh, orang bodoh. Nah, makanya jangan tertipu oleh kesombongan kita, jangan tertipu dengan kesombongan kamu. Paham ya? Paham ya? Jadi kita itu sama Allah seperti itu, meracuk-racuk, merasa rendah diri, merasa penuh harapan kepada Allah. Walayatibu, dan tidak akan bagus, tidak akan indah. Apaan harus siang illa bi ta'atika, kecuali dengan taat kepadamu ya Allah. Bi muwafaqati amrika, artinya dengan mencocoki perintahmu ya Allah. Wala tatibu, dan tidak akan indah.
apa dunia ini illa bidzikrika, kecuali dengan zikir kepadamu ya Allah. Rawa meriwayatkan anahu, sesungguhnya diriwayatkan apa hadis anahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unatun, itu dilaknat. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun, dilaknat. Mal'unun itu dilaknat apa ma utai perkara fiha, itu tetap di dalam dunia. Dari semua dunia dilaknat, dan semua yang apa ada di dunia ini illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wama, dan perkara walah, yang menolong, yang nulungi atau yang menolong apa mahu kepada zikir kepada Allah. Jadi dunia ini dan apa-apa yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah SWT, kecuali zikir dan apa-apa yang menjadikan sebab penolong terhadap masalah zikir ini. Paham ya? Kamu menolong orang zikir, kamu menolong menyemangati orang zikir, kamu ngajak orang zikir, itu tidak dilaknat oleh Allah. Menciptakan orang-orang ahli zikir berarti tidak dilaknat oleh Allah, tapi menghalang-halang orang zikir kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang dilaknat oleh Allah. Jadi yang tidak dilaknat orang yang zikir dan wama walahu. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah apa? Wa'aliman, dan orang yang alim masalah agama. Wa'aliman, dan orang yang alim masalah agama. Hati-hati, jangan kok malah tengok saya terus. Kamu udah punya tulisan. Nah ini, kamu udah punya tulisan. Kukur terus, wah enggak punya tulisan. Fotokopi yang besar. Santri itu temannya siapa? Coba lagi di sini. Dunia mal'un, dunia dilaknat, wa ma fiha, dan apa yang ada tetap di dalam dunia, kecuali apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, wa ma wala. Terus yang kedua siapa yang tidak dilaknat oleh Allah? Mu'aliman, orang yang ketiga siapa? Wa muta'aliman, orang yang belajar, orang yang nyantri, orang yang belajar agama. Jadi santri. Santri itu orang yang mau ngaji, itu adalah orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Tiga ini, zikrullah wa mawala, wa aliman wa muta'al. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa? An-Nasai Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wala tatibu, dan tidak akan indah apa akhiratu, apa akhirat nanti itu tidak akan indah sama sekali. Illa bi'afika, kecuali dengan ampunanmu ya Allah. Tidak akan ada indah di akhirat itu kalau tidak dapat ampunan Allah. So kalau tidak dapat ampunan Allah, berarti dimurka oleh Allah, berarti dia masuk neraka. Wala tatibu, dan tidak akan indah apa al-jannatu, apa surga, illa biru'yatika, kecuali dengan melihatmu ya Allah. Illa biru'yatika, kecuali dengan melihatmu ya Allah. Surga tidak akan ada indah. Bidadari itu masih kalah jauh. Jadi yang paling ternekmat di surga itu adalah manakala kita bisa melihat Allah Subhanahu. Ruwayat diriwayatkan hadis sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, lama ahbata, manakala menurunkan, sewaktu menurunkan, lama ahbata, sewaktu menurunkan siapa Allah Adam pada Adam minal jannati, daripada surga, ilal ardi, pada bumi, khazina, maka susah, alaihi, karena Adam, apa kullu syai'in, apa tiap-tiap sesuatu, jawarahu, yang mendekati, jawarahu yang jawara itu artinya menyandingi atau menjadi tetangga. Jawara yang menjadi tetangga kepada Adam,
Semua yang menjadi Adam karena Adam sama Hawa itu diturunkan di muka bumi, semuanya susah. Illa dzahaba wal fiddah, kecuali makhluknya Allah namanya zahab wal fiddah. Zahab itu emas, wal fiddah dan perak. Itu tidak ada susah. Ada mau diturunkan tidak susah. Fa'alha, maka memberikan wahyu siapa Allah ilaihima pada keduanya, zahab wal fiddah. Ini sesungguhnya saya jawartu, menjadikan tetangga siapa saya kuma pada kalian berdua. Saya ini menjadikan kamu tetangga kepada bi'abdin dengan seorang hamba, min abidi dari hamba-hambaku. Suma ahbadtu, lantas menurunkan siapa saya kepada abidi min jiwari kuma, daripada bertetangga kalian berdua, daripada menyandingi kalian berdua. Makhazina, maka susah alaihi atas mazkur alaihi atas apa itu alaihi atas mazkur yang tersebut tadi. Apa kullu syai'in, setiap sesuatu, jawaro yang menyandingi kepada abidi siapa, illa antuma, kecuali kamu berdua. Illa antuma, kecuali kamu berdua, mas perak. Kenapa kamu udah susah? Waqala, maka berkata mas dan perak, ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyidana, dan Tuhan kami, anta utawi Tuhan, a'lamu, itu maha mengetahui Tuhan, anaka, sesungguhnya Tuhan, jawarta, menyandingkan siapa Tuhan na kepada kami, bi dengan abdun, apa hambamu itu, ya maksudnya adalah Adam, wahwa halih utawi abad, laka bagimu ya Allah, mudiun, itu orang yang taat. Balamma asoka, dan ketika bermaksiat apa itu abduka, kepada kamu, kepadamu ya Allah, lam nahzan, tidak susah siapa kami, alaihi atas abad. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah ilaihima pada keduanya mas perak. Wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan wa izzati, dengan demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la u'izzannakuma, tentu akan memuliakan sungguh siapa saya kuma kepada kamu berdua. Tentu akan memuliakan sungguh siapa saya kuma pada kamu berdua. Hatta layanalu, atau layunalu, sehingga tidak bisa didapatkan apa kullu syai'in, apa tiap-tiap sesuatu di dunia ini, illa bikuma, kecuali sebab kamu berdua. Illa bikuma, kecuali sebab kamu berdua. Maksudnya mas perak. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa, Delami, Imam Delami. Maksudnya dunia ini akan menjadi ukurannya adalah kalian berdua ingin mendapatkan perkara-perkara dunia. Itu ukurannya ya, kalian berdua itu emas dan perak. Kamu ingin zakat tijarah, tijarah nanti diukur emas perak itu nisabnya berapa, emas perak ukurannya berapa. Kamu ingin kaya, ukurannya ya emas dan perak. Kamu ingin mendapatkan ukurannya harta dunia ini, bahkan dunia ini ukurannya emas perak. Umpamanya di Indonesia ini ukurannya, kekayaan Indonesia ukurannya emas dan perak. Ukurannya emas perak. Kan semua negara bisa membuat uang, tapi uang itu harus dikrus dengan dia punya emasnya berapa di negara itu. Tidak boleh, wah kenapa kok susah-susah sih,
dunia ini kok untuk mencari uang kok repot. Mata uang itu harus diukur dengan emas perak. Negara ini punya emas dan peraknya berapa, itu yang bisa dikeluarkan. Negara itu mengeluarkan uang, standar kekayaannya itu emas dan perak. Jadi tidak boleh umpamanya, wah gini aja, bikin aja pabrik, bikin emas, bikin uang 100.000 semuanya, kasih saja semua pabrik, kasih saja setiap orang dikasih uang setiap bulan 1 miliar setiap kepala. Loh, tidak bisa seperti itu. Ukurannya negara mengeluarkan emas, mengeluarkan mata uang harus dikuruskan dengan dia punya negara ini punya emas peraknya berapa. Paham apa paham? Begitu juga negara seluruh dunia itu ukurannya emas dan perak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ini pandai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabul hajat kita Al-Fatihah. Alhamdulillah.